Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an itu ada beberapa tingkatan cara bacanya. Jadi ada kalimat atau ayat Al-Quran itu yang mudah dibaca, kemudian mudah juga dihafal, kemudian ada yang tingkatan menengah, kemudian ada tingkatan yang sulit. Nah, tingkatan yang mudah itu karena di dalam ayat Al-Quran itu untuk bacaan hukum bacaan gunnah, apa ikhfa'nya, apa mat-matnya itu tidak terlalu banyak. Nah, kalau yang sedang itu ada beberapa gunnah, ikhfa misalkan, atau mat, baik itu mat wajib atau mat jaiznya, itu ada tingkatan sedang. Dan ada juga tingkatan yang sulit. Nah, tingkatan yang sulit itu matnya rapat, kemudian hukum-hukum bacaan itu banyak di situ. Jadi terkadang untuk belajar membacanya itu sedikit ada kesulitan. Suatu contoh bacaan-bacaan yang mudah itu adalah seperti dalam surah Al-Ikhlas itu kan mudah. Sebabnya untuk umatnya saja ada beberapa. Jadi mat wajib atau mat jaiznya itu kan tidak ada. Jadi kalau dibaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kan mudah dihafal. Makanya kadang-kadang anak-anak kecil waktu diajarin surah Al-Ikhlas ini mudah dihafal, karena untuk tingkatan baik itu matnya itu sedikit, cuma mat tabi'i, kemudian tidak ada untuk yang hukum-hukum Quran yang lainnya seperti gunnah dan sebagainya. Makanya kalau seperti Al-Fatihah itu adalah tingkatan sedang, karena di situ ada beberapa banyak tasdidnya juga, kemudian ada matnya, kemudian juga fasohah, dan harus yang diperhatikan itu fasohah untuk bacaan-bacaan Fatihahnya. Seperti bacaannya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu tingkatan menengahnya, karena satu fasohahnya juga harus pas, karena
dalam Al-Quran, dalam sholat itu adalah ini bacaan Al-Fatihah kan rukun. Jadi yang harus benar-benar dipelajari untuk surah Al-Fatihah ini. Jadi untuk tingkatan surah Al-Fatihah itu adalah bacaannya sedang untuk belajar. Makanya terkadang anak-anak itu mudah hafal, cuma untuk faswahnya terkadang belum terjaga. Sebenarnya untuk belajar Al-Quran itu yang penting modalnya itu adalah makhrujul hurufnya itu udah pas, itu sudah merupakan mempunyai modal besar, sudah mempunyai modal yang besar. Makanya kalau ketika kita mengajarkan kepada anak-anak tentang membaca Al-Quran itu yang penting itu faswahannya harus benar terlebih dahulu. Makanya untuk para ustaz itu kalau mengajarkan yang memang pemula, anak-anak yang belum pernah belajar baca Al-Quran, itu yang harus diutamakan makhrujul hurufnya. Karena ketika sudah terlanjur hafal tapi bacaannya makhrujul hurufnya itu salah, nantinya untuk memperbaiki itu sedikit ada kesulitan. Jadi misalkan huruf hijaiyahnya, makhrujul hurufnya, jadi ke 28, jumlah 28 huruf hijaiyah itu kan tempatnya berbeda, kemudian suaranya berbeda, ya. Makanya itu harus dihafal, ya, hafal tempatnya, kemudian hafal hurufnya, kemudian hafal suara yang keluar itu seperti apa. Nah, itu harus dilatih. Makanya harus didampingi yang anak-anak pemula, yang benar-benar pemula untuk belajar Al-Quran. Seperti halnya alif itu adalah di tenggorokan yang paling jauh, yang paling dalam. Nah, suaranya seperti itu. Jadi kalau nanti tidak diajarkan yang seperti itu, yang gurunya tidak paham tentang makhrujul huruf, nanti ketemunya asal saja. Kemudian A bisa sama dengan A, alam A juga bisa sama dengan A. Makanya harus hati-hati. Jadi A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kha, Da, Ra, Ra, Za, Sa, Sha, So, Ba, Po, Zo, A, Gha, Fa, Qa, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, A, Ya. Nah, di situ kan masing-masing daripada huruf hijaiyah itu kan suaranya berbeda. Makanya pemula itu harus hafal itu terlebih dahulu, paham hurufnya, kemudian paham letaknya juga diajarkan, kemudian juga paham bunyinya. Kalau seperti ini hurufnya, kira-kira seperti itu. Jadi merupakan sudah modal besar kalau sudah hafal seperti itu. Karena apa? Karena untuk mengajarkan makhrujul huruf itu agak kesulitan di bagian makhrujul hurufnya. Kalau nanti setelahnya seperti tajwid itu nanti itu menyusul. Yang penting makhrujnya itu betul terlebih dahulu. Karena itu sangat dominan, sangat penting untuk pembelajaran pembacaan Al-Quran. Kemudian ada yang tingkatan sulit. Tingkatan sulit ini yang terkadang membacanya susah dan juga susah dihafal. Karena apa? Karena terlalu rapat, misalnya hukum-hukum bacaan yang sifatnya dengung. Kemudian rapat yang kaitan dengan matnya, mat panjang, baik itu mat tobi'inya atau mat wajib atau mat jaiznya itu terlalu rapat. Makanya terkadang anak-anak itu susah, ya, kesulitan untuk membaca dan juga menghafal. Makanya itu harus diulang-ulang agar bacaannya itu memang benar sesuai dengan aturan qiraah, ya. Seperti halnya dalam surah Al-Baqarah itu ada beberapa mat yang rapat benar itu, jadi agak kesulitan ketika dipelajari. Suatu contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ini masih ukuran sedang, masih ukuran sedang. Kemudian yang sulit, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa. Nah, ini sudah agak rapat ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Nah, ini ada dua mat yang panjang, ini bergandengan. Nah, ini yang terkadang kalau guru tidak mendampingi anak, ini yang terkadang salahnya di sini. Jadi ulangi, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah, ini tingkatan yang sudah kategori sulit. Makanya terkadang untuk bacaan ini banyak santri-santri terkadang salah membacanya. Kenapa? Terdapat mat-mat panjangnya. Kemudian juga di surah Al-Baqarah selanjutnya ada wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Nah, ini dah tingkatan luar biasa sulitnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Diulangi. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Ini kan kategori sulit. Nah, saya kadang-kadang hafal bagian ini, terkadang masih ada yang ketinggalan. Pernah pengajian itu membaca surah ini itu salah, padahal hafal. Itu makanya hafalan-hafalan itu jangan terlalu pede dengan hafalannya, maka sering dibuka dan sering dilatih. Hafalan terkadang ya lupa, padahal sudah hafal. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, di sini letaknya yang begitu sulit. Makanya terkadang itu banyak sekali di sini yang cara pengucapannya itu salah. Kadang-kadang sudah hafal bisa lupa. Makanya tingkatan-tingkatan itu yang sulit itu harus sering dilatih dan diperhatikan. Karena ketika hafal tidak sesuai dengan hukum qiraah, itu nantinya untuk memperbaikinya agak sulit. Makanya harus yang bagian ustaz mempelajari Al-Quran itu harus benar-benar
mendampingi, mengajari semaksimal mungkin agar santrinya meskipun tidak banyak, 1, 2, 3 orang itu sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah sudah dianggap berhasil. Mungkin itu saja untuk kaitan pembelajaran tajwid dan makhraj huruf yang lainnya di mana tempatnya nanti kita sambung kembali. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah, fatuqul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.